Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Samuel Wiratama dari GKI Citra Raya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk acara Sapaan Gembala GKI. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan dikuatkan untuk melakukannya. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nats Alkitab yang akan mendasari renungan kita pada edisi kali ini diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, bunyinya demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Menurut Anda, manakah yang lebih gampang dan lebih sering kita lakukan? Bersyukur atau mengeluh? Kalau mau jujur, banyak orang yang lebih sering mengeluh ketimbang bersyukur. Benar tidak? Dalam situasi dan kondisi apapun, banyak orang dengan mudah menemukan sesuatu hal yang dapat menjadi alasan untuk mengeluh dan menyalahkan orang lain atas situasi yang dialaminya. Tidak heran, karena lebih gampang mengeluh, maka sekalipun seseorang itu berada dalam kondisi kaya, sehat, hidup serba enak, mereka selalu bisa menemukan alasan untuk mengeluh mengenai kondisi-kondisi kehidupan mereka. Dapat nggak saudara bayangkan, kalau orang yang serba berkecukupan saja, sehat, dan hidup enak, dapat dengan gampang mengeluh, apalagi mereka yang hidupnya serba susah dan tidak beruntung seperti mereka. Bukankah seharusnya mereka yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan akan lebih gampang mengeluh ketimbang bersyukur? Namun apakah mereka yang mengalami ketidaknyamanan hidup akan selalu mengeluh? Belum tentu. Nats Alkitab yang kita baca tadi memperlihatkan sesuatu fakta bahwa Paulus yang mengalami banyak kesulitan tidak mengeluh. Tapi justru dalam suratnya kepada jemaat Korintus, ia memulai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Anda perhatikan keseluruhan isi suratnya yang menggambarkan kondisi jemaat di Korintus yang sedang kacau balau pada saat itu. Sudah selayaknya lah Paulus mengeluh, menyalahkan, dan marah kepada mereka. Jemaat Korintus terpecah belah dalam banyak kelompok. Masing-masing kelompok tersebut mencari kemuliaan sendiri, bukan kemuliaan Kristus. Mereka bertengkar, saling menyalahkan, tidak bisa berdamai dan bersatu satu dengan yang lain. Belum lagi perlakuan beberapa orang terhadap Paulus sangat tidak pantas. Ada kelompok tertentu yang kemudian meragukan otoritas kerasulannya. Menghadapi jemaat seperti ini, seharusnya lebih gampang bagi Paulus untuk mengeluh dan marah. Namun, ia tidak mengumbar keluhan dan kemarahan. Sebaliknya, ia bersyukur kepada Tuhan. Bagi Paulus, mengucap syukur merupakan sebuah pilihan hidup. Ia tahu, keluhan lahir dari hati yang tidak puas. Dan memang manusia tidak pernah bisa dipuaskan. Manusia dapat selalu menemukan alasan untuk mengeluh di tengah segala situasi, bahkan dalam kondisi yang sedang menikmati berkat Tuhan. Sementara itu, syukur lahir dari hati yang puas kepada kasih karunia Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikit berkat yang mereka terima, mereka selalu puas kepada anugerah Tuhan, akan memilih untuk bersyukur. Karena mereka menyadari bahwa segala kenikmatan yang bisa mereka nikmati adalah kasih karunia Tuhan. Dan
Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kehidupan mereka. Karena itu, Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ia melawan kecenderungan alamiah manusia berdosa dengan membuang jauh-jauh sikap mengeluh. Paulus memilih bersyukur. Nah, bagaimana Paulus bisa tiba pada pilihan bersyukur? Karena di tengah situasi yang tidak menguntungkan itu, Paulus dapat menemukan sekian banyak alasan untuk bersyukur. Memang, jemaat di Korintus banyak kekurangan. Tapi Paulus tidak menyoroti kekurangan mereka. Sebaliknya, ia berfokus pada hal-hal positif dari jemaat ini. Paulus bisa melihat kasih karunia Allah di dalam Kristus yang telah dianugerahkan bagi jemaat Korintus. Karenanya, mereka beroleh keselamatan dari Tuhan. Ia melihat kekayaan dalam segala hal dan karisma yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ia menemukan mereka masih dapat saling melayani dan bersaksi tentang Kristus bagi dunia ini. Banyak hal yang baik yang telah Allah lakukan bagi jemaat di Korintus. Berfokus kepada hal positif yang telah Allah karuniakan, menyebabkan Paulus selalu mengedepankan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan Anda? Harus kita akui bahwa hidup ini memang tidak baik-baik saja. Terkadang kita menghadapi masalah dan kesulitan. Ada penderitaan, sakit, penyakit, dan berbagai macam problem menyerang kehidupan kita. Di tengah segala ketidaklancaran, ketidaknyamanan, penderitaan, dan masalah yang silih berganti muncul dalam hidup ini, bagaimanakah sikap kita terhadap semua hal itu? Jangan biarkan keluhan menguasai Anda. Mengeluh menunjukkan ketidakpuasan, ketiadaan pengharapan, dan ketumpulan iman kita memaknai kehidupan dari sudut pandang ilahi. Mengeluh membuat kehidupan bertambah berat dan sulit. Sebaliknya, tumbuhkanlah rasa syukur. Bersyukur menandakan kepuasan, munculnya harapan dan ketajaman iman untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang ilahi. Bahwa semua yang kita alami adalah baik. Bahkan dalam kondisi yang paling sulit pun, Allah masih menghadirkan berkat-Nya buat kita semua. Dan hidup Anda akan menjadi lebih ringan untuk dijalani dalam pengharapan. Maka pilihlah dan temukanlah alasan untuk bersyukur. Karena bersyukur menyadarkan kita bahwa Allah terlibat dalam segala hal dalam kehidupan ini. Bersyukur membangkitkan iman kita dan pengharapan bahwa berkat Allah senantiasa turun atas kita. Milikilah hati yang bersyukur. Hidup ini akan lebih indah dan ringan untuk dijalani dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Tuhan menolong kita untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan dan bacaan firman-Mu. Meteraikan apa yang kami dengar pada saat ini. Biar kami tidak hanya sekedar menyimpannya, tapi juga memberikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa memilih di dalam tengah-tengah kondisi apapun. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati kami sekalian. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi dalam sapaan Gembala GKI selanjutnya. Tuhan memberkati Anda.